Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Mat Sehri. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 16 Kuala Mandar Bay, Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1.A.8, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimanakah pengimplementasiannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha seorang guru mendesain skenario pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa sebagai respon yang tepat yang dilakukan oleh guru agar tidak terjadi kesenjangan belajar atau yang biasa disebut learning gap. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Lalu, bagaimanakah pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment dan berkelanjutan. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan asesmen diagnostik, yaitu pra-asesmen sebelum pembelajaran, dan pemetaan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Maksudnya adalah sejauh mana pengetahuan siswa terkait topik atau materi yang akan disampaikan atau akan diajarkan. Yang kedua, minat belajar. Maksudnya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan minat siswa agar siswa lebih termotivasi. Kemudian yang ketiga, profil belajar, yaitu cara belajar siswa yang terbaik bagi dirinya untuk belajar, yang semua itu dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk membantu siswa agar mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Maksudnya adalah menyajikan materi dalam format yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh guru. Pertama, menyiapkan materi dalam format yang beragam, bisa dalam bentuk buku, poster, audio, video, dan lain-lain. Kemudian menyajikan teks yang mudah dipahami untuk anak yang kesulitan memahami konsep. Kemudian memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian membuat kosakata kunci dan definisinya. Namun yang perlu digarisbawahi,
dalam menyiapkan diferensiasi konten ini, titik tekannya bukanlah materinya yang berbeda, akan tetapi materinya tetap sama, hanya saja penyajiannya yang berbeda, yang disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Maksudnya adalah membedakan proses yang harus dijalani siswa untuk memahami konten materi. Pertama adalah memberikan scaffolding sesuai kebutuhan belajar. Scaffolding itu adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, sehingga murid pada akhirnya dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membentuk kelompok belajar tambahan bagi yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, memberikan pilihan berdasarkan minat siswa. Kemudian memberikan pilihan kepada murid apakah membaca secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu maksudnya adalah membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa, yang tingkat kesulitan produk tersebut disesuaikan dengan hasil pemahaman siswa terhadap materi ataupun pembelajaran yang telah disampaikan. Untuk siswa yang memerlukan bimbingan, maka produknya salah satunya bisa menjawab pertanyaan mengenai konten. Bagi murid yang cukup mahir, maka produknya dapat membuat presentasi sederhana. Dan bagi siswa yang sudah mahir, maka produknya bisa membuat inovasi atau penelaahan masalah yang lebih kompleks. Dan yang terpenting adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat produknya. Bisa melalui tulisan, diagram, gambar, video, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya? Kalau dikaitkan atau dikoneksikan antara materi 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, mulai dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, sampai sekarang modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Maka kalau kita tarik, semuanya itu merupakan usaha yang berpihak kepada murid. Ketika semua pemahaman-pemahaman di modul tersebut sudah bisa berpihak kepada murid, maka akan terciptalah profil pelajar Pancasila. Kalau dikaitkan modul 2.1 yang sekarang dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, mari kita flashback, kita putar sekali lagi, kita segarkan lagi kembali ingatan di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan hakikatnya adalah menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kata beliau pula bahwa pendidikan yang menghamba pada anak ditunjukkan melalui keikhlasan, kecintaan kita pada setiap anak saat kita mendidiknya. Jiwa seorang pendidik tentu terpanggil untuk menjadikan seorang anak menjadi berilmu dan berakhlak yang baik. Sementara di modul 1.2
tentang nilai dan peran guru penggerak sudah dijelaskan, bahwa nilai seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sementara peran seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak sudah dijelaskan bahwa visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak kepada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan atap dan tahapan bagja. Kemudian lanjut pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di situ dijelaskan bahwa melalui penerapan budaya positif, maka perlahan-lahan akan muncullah pembiasaan positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada anak. Ketika seorang guru telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta sudah mampu menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan beragam keunikannya masing-masing, yaitu sebuah pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak guru hebat, demikianlah penjelasan dari saya terkait modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.